jelas ada sesuatu di balik ini, sahabat. Sehebat apapun mereka, sekuat apapun mereka, pasti ada kelemahannya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya untuk kita semua. Dan pada hari ini saya bisa menyampaikan semuanya. Jadi sahabat, semuanya ini yang saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya. Jadi semuanya ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ini hanya sebuah penerawangan. Ya sahabat, saya tidak mau akan menjadi fitnah, jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi hasil penglihatan kami ya, saya melihat itu seperti darah ya sahabat ya, seperti darah. Ya itu saya melihat seperti darah. Darah itu ditampung ke dalam mangkok. Ya, itu disiram sedikit ke tanah misterius yang kita mau bongkar tidak jadi, ke danau pulka sedikit, habis itu sedikit lagi disiram itu darah itu disiram ke tanah tempat alam berat itu ya sahabat, itu siram sedikit. Saya lihat lagi di danau pulka sedikit, dan saya melihat lagi dalam penerawangan itu di tanah misterius kita bongkar nggak jadi ya sahabat. Jadi yang selama ini yang kita lihat itu bahwasanya itu ada anak itu di tempat alat berat itu pembongkaran pertama, yang kita lihat seperti katanya ada yang katanya terdengar beritanya kan ada anak yang menjerit nangis di situ. Habis itu ada kelihatan sosok 3 bocah itu, di salah satunya ada nampak di bocah itu lagi duduk-duduk di situ. Itu hanya sebuah korin. Iya sahabat, itu hanya sebuah korin. Karena saya melihat mereka menyiramkan darah sedikit-sedikit. Mereka pintar benar. Mereka mengalihkan perhatian kita dengan darah yang mereka taruh. Kalau saya secara pribadi dalam hasil penerawangan, saya kerasin lagi ya, ini hanya semua penerawangan. Saya tidak mau bahwasanya akan ada fitnah. Saya bilang itu ya sahabat. Jadi ini hanya sebuah penerawangan ya sahabat. Saya sampaikan lagi. Hanya diambil sahabat, disiram ke tanah gundukan, tanah misterius yang kita bongkar nggak jadi. Di situ sedikit. Habis itu sedikit lagi ditaruh ke danau pulka. Sedikit lagi ditaruh di pembongkaran itu. Tanah itu sahabat. Ya sahabat, setelah darah itu disiramkan ke situ, saya bilang lagi, yang kita lihat itu adalah sebuah korin. Dan setelah itu saya melihat lagi anak itu dimasukkan ke dalam goni. Itu seperti 3 goni dimasukkan ke dalam mobil. Pertanyaannya adalah, itu darah itu gimana bisa mereka ambil ya? Itu kan butuh waktu beberapa jam ya. Karena kita sempat dengar informasinya kan bahwasanya anak itu kan hilang kira setengah jam gitu ya. Akhirnya orang tuanya nyari-nyariin, itu udah heboh kan gitu. Gimana bisanya ada darah di situ? Gimana mereka bisa mengambil darah itu? Darah itu dituang ke dalam mangkok, 3 tempat ya. Mereka menuangkan ke tanah penggalian misterius yang kita bongkar dan diizinkan. Seperti itu ya sahabat. Jadi anak itu saya melihat dimasukkan ke dalam goni. Itu seperti 3 goni. Itu posisinya mereka itu macam dari jongkok gitu ya.
seperti jongkok gitu, mereka masukkan ke dalam goni, diikat, dimasukkan ke mobil Avanza. Ya sahabat, jadi saya sampaikan sahabat, semuanya ini hanya sebuah penerawangan. Ya, saya nggak berani bilang benar dan saya tidak berani juga bilang salah, karena itu saya melihat. Dan saya tegaskan sekali lagi, ini hanya sebuah penerawangan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya tidak mau ada fitnah. Ya sahabat, ya kita mengambil sedikit-sedikit lah teka-teki ini. Nanti coba kita mencari tahu lagi dengan mobil itu ya. Saya kelihatan kemarin itu mobil itu plat dengan plat BK 211, tapi seberapa saya nggak tahu gitu. Langsung saya dibongkong lagi dari belakang. Itu terlalu banyak ya peperangan yang terjadi, itu terlalu banyak banget mereka. Saya menghitung itu sepertinya dukun itu ada 77, belum lagi yang gaib-gaib, yang pengikut-pengikut mereka. Bahkan itu ribuan ya, banyak banget itu. Itu asli banyak banget. Gila bener. Yang saya bingungkan, berapa banyak mereka dibayar sampai mereka begitu banyak dan begitu mempertahankan posisi mereka. Ini seperti bikin saya bingung. Yang jelas ada sesuatu di balik ini sahabat. Ada sesuatu di balik ini. Dan saya akan berusaha menggali terus apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu sahabat ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, sahabat dan semuanya, ini hanya sebuah penerawangan ya. Saya pun gak berani bilang, bang gini-gini buktinya mana. Jujur saya pun juga lagi mencari bukti ya sahabat. Saya juga ingin mencari bukti. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya mohon kepada Allah, meminta belas kasihan Allah kepada saya untuk mengetahui semuanya ini apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta dengan teman-teman semuanya, sahabat saya semuanya, dengan teman-teman semuanya, saya minta tolong kita sama-sama berpikir dan sama-sama kita mencari tahu dan mencari jalannya apa yang sebenarnya terjadi. Terserah pendapatan yang dari channel-channel lain, pendapatannya ini, itu terserah. Intinya yang saya sampaikan itu, yaitu yang saya lihat. Itu pribadi masing-masing ya sahabat. Tidak ada unsur dalam artian untuk mempercayai saya sepenuhnya atau mencari yang lain. Itu terserah kalian semuanya. Itu terserah kalian semuanya. Yang penting saya melakukan ini semuanya itu tak nyawa taruhannya ya sahabat, itu gak main-main. Yang saya lakukan semuanya itu nyawa taruhannya, bukan untuk main-main atau setting-settingan ya. Saya ingatkan lagi, bukan untuk main-main atau setting-settingan. Dan saya melakukan ini yang benar-benar seperti itu. Jadi ini saya keraskan lagi, ini hanya sebuah penerawangan. Saya tidak mau nanti setelah ini ada fitnah, bang gini-gini bang, mana buktinya gini-gini. Jujur saya pun juga lagi mencari bukti ya, saya juga mencari bukti. Jadi sama-sama lah kita saling mendoakan satu sama lain, siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ayo kita sama-sama berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu ya sahabat ya, ayo kita sama-sama bahu-membahu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin sampai nyawa saya bertaruhannya. Saya tidak peduli karena saya meyakini angka rezeki pertemuan malam itu udah ada Allah yang mengatur. Seperti itu sahabat. Jadi saya tidak peduli apapun terjadi ke saya. Intinya kita sama-sama berusaha. Jadi kalau kalian nanya ke saya, Bang Ram, kalau misalnya itu abang bilang darah anak itu kan seperti itu, gimana mereka bisa mengambil darah itu bang? Itu kan cukup waktu, berarti itu kan cukup memakan waktu. Seperti itu ya. Saya juga bingung untuk belum bisa jawab. Yang saya nampak, yang saya lihat itu darah di dalam mangkok berwarna hijau.
mangkok plastik, ya darah habis dituang ke danau Pulka, ke tempat penggalian tanah itu yang pertama, dan tempat lubang misterius itu 3 tempat. Saya melihat itu. Jadi saya juga asli saya bingung sih. Tapi saya yakin kita akan berusaha, insya Allah akan ketemu nantinya. Sehebat apapun mereka, sekuat apapun mereka, pasti ada kelemahannya. Seperti itu. Dan ketika kelemahan itu diketahui dan terbongkarlah semuanya, hati-hati kalian. Seperti itu, sahabat. Jadi saya sampaikan, apabila ada kata-kata saya, ucapan saya yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan 2 tangan saya, 10 jari saya, apabila saya ada ucapan saya yang salah atau peribahasa saya yang kurang baik menyampaikannya, saya minta maaf. Sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah. Seperti itu. Dan saya akan berusaha lagi dan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Seperti itu, sahabat. Jujur, banyak juga yang saya mengetahuinya, tapi belum bisa saya bongkar semua. Karena apa? Karena itu belum pasti. Seperti itu. Dan ketika kepastian itu sudah kita temui, insya Allah, izin Allah, restu Allah, ridho Allah, kuasa Allah, berkat Allah akan kita ketahui. Penting sebagai manusia kita terus berdoa, jangan pernah putus asa, dan berusaha menggali dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Seperti itu, sahabat. Jadi saya tutup dulu penyampaian ini dengan sekali lagi saya tekankan dan dengan sekali lagi saya sampaikan, apabila ada saya kata-kata peribahasa, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.